memandang Allah di depan Ka'bah. Ini salah satu. Makanya rugi. Mari niatkan untuk pergi haji. Insya Allah disolusikan, insya Allah. Insya Allah. Ya Allah. Insya Allah ketika itu kita memandang badanku masih di dunia ya Allah, tapi bimbing agar jiwaku sudah di akhirat ya Allah. Terkadang manusia menginginkan secepatnya doanya dijawab, padahal Allah sedang memberikan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Ya, itulah kekuatan Allah. Mari kita membangun kesadaran diri kalau kita harus pulang kampung. Katakan pada diri, aku bukan penduduk dunia, tapi aku penduduk akhirat. Jadikanlah meskipun badan masih di dunia, tapi jiwa sudah sampai di akhirat. Bagaimana caranya? Yaitu dekatkan diri kepada Allah melalui setiap waktu salat dengan khusyuk. Kedua, dekatkan diri kepada Allah melalui solusinya apa? Haji dan umroh. Meskipun itu sewaktu-waktu. Dan satu saat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa annahum ilaihi raji'un. Siapa itu? Ingat, wahai diri, bekal apa yang kau dapat saat kematian semakin mendekat. Ini datangnya bukan setiap waktu, bukan sewaktu-waktu, tapi hanya sekali waktu. Insya Allah kita tergolong orang-orang yang sukses. Mari cari solusi untuk sukses dunia dan akhirat. Kira-kira begitu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, mabadu. Followers Nabi Allah Muhammad SAW, tersentuh hati kita apa yang sudah disampaikan oleh guru kita bersama, yaitu Dr. Insinyur Ahmad Nawawi, yang alhamdulillah tadi sudah menyampaikan kita sedang berada di posisi yang mana. Mudah-mudahan kita adalah posisi di mana yang tadi disampaikan, ada hal yang baik. Tadi antara pesan yang pertama dan juga pesan yang ketiga. Orang yang alim tapi sadar bahwasannya dia berilmu, akhirnya bisa menjadi manfaat dengan ilmunya. Tapi ada juga yang ketiga, dan ini juga luar biasa. Orang yang tidak berilmu tapi sadar kalau dia tidak memiliki ilmu, akhirnya ingin belajar dan terus belajar kepada orang-orang yang alim. Disinilah saatnya kita tentunya berada di podcast Solusi Mudah dan Berkah. Alhamdulillah. Ya, tentunya kita senang sekali di podcast ini karena akan selalu terus memberikan informasi, memberikan inspirasi, dan juga memberikan motivasi kepada sahabat, followers Nabi Allah Muhammad SAW. Dan pastinya setiap tayangan kita akan menghadirkan narasumber yang insya Allah memberikan kita ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Dan tentunya pastinya ada juga pendamping saya yang selalu setia memberikan ilmu dan suara merdunya. Ini adalah Ustadz Saiful. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ustadz pakai diawali dengan ini ya, sesuatu yang mengingatkan pada porsi dan posisi kita ya Ustadz ya. betul Bang Ustadz. Gimana tuh Ustadz? Ya, kita begitu takjub narasi Pak Kiai tadi disampaikan ya, bahwa kita semuanya adalah titipan. Ya. Maka dengan solusi ini adalah menjawab problematika walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya. Terkoneksi dengan satu ayat firman Allah surat Fatir. Bismillahirrahmanirrahim. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا
Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah dzalika huwal fadlul kabir. Ya. Ayat ini menginspirasi narasi-narasi Pak Kiai tadi yang Masya Allah, karakter-karakter manusia. Innahu yadri fahuwa yadri. Dia tahu tapi benar-benar tahu. Tapi ada juga yang innahu la yadri fahuwa yadri. Dia tidak tahu tapi pura-pura tahu. Ya. Ya. Ada juga innahu la yadri fahuwa la yadri. Ya, di balik kejahilian kebodohannya dan dia benar mengaku bahwa saya perlu belajar. Kesodoran firman Allah surat Fatir ayat 32 ini insya Allah menyuguhkan komitmen sikap hamba Allah untuk memilih cara karakter yang terbaik. Thumma awrathnal kitabal ladzina astafaina, kata Allah, kemudian kami wahyukan Alkitab itu, kitab Al-Quran itu kepada siapa? Mustafaina, manusia yang pilihan, yang sudah jelas, yang sudah teruji baik kapasitas kesabarannya, kapasitas penghambaannya, kapasitas apapun, mau kapasitas pedagangnya ada unsurnya di Nabiullah Muhammad, kapasitas pejuangnya menjadi panglima perangnya ada di Nabiullah Muhammad, kapasitas muamalahnya, kapasitas rumah tangganya ada di beliau. Maka jadilah kita menjadi golongan-golongan pilihan dari surat Fatir ayat 32 ini. Siapa mereka? Ketika Allah wahyukan Alkitab Quran itu kepada Nabiullah Muhammad, manusia hamba pilihan, maka dari kitalah yang memilih. Yang pertama, faminhum zolimul li nafsi. Tentu tadi Pak Kiai, Pak Doktor sudah menyampaikan, Masya Allah, ada orang yang jahil tapi pura-pura tahu, sehingga dengan kesombongannya inilah yang akan berujung kepada kehancuran. Iya, betul. Yang kedua, wa minhum muqtasid, Bang Ustaz. Ada yang pertengahan, dia ragu. Antara otak kanan dan kirinya, dompet jatuh, perang nih otak kanannya. Kalau otak kanan akan panggil seseorang, Pak, dompetnya jatuh. Padahal itu menjadi asbab simpati dan rezekinya Allah di situ. Akhirnya apa di dompetnya dibuka? Siapa gerangan, siapa pulang, besok umroh bareng. Kebetulan dengan data-data inilah bisa umroh bareng bersama. Yang kejatuhan dompetnya gara-gara dompet jatuh. Gara-gara dompet. Besok saya nungguin orang yang dompetnya jatuh biar saya diajak umroh sama haji. Tapi wa minhum muqtasid, yang otak kiri beda Bang Ustaz. Iya. Otak kiri dia nunggu jauh dulu yang punya dompet. Terkadang diinjek, digeser. Nah, itulah orang-orang yang hari itu tergeser kebaikan-kebaikannya karena peluang dan kesempatan. Kok saya bisa lancar ngomongnya? Jangan-jangan saya pelaku ya. Dan yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Dan mudah-mudahan kita semuanya adalah orang-orang yang berkesinambungan berbuat baik kepada Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhanallah, luar biasa Ustaz Saiful ya. Alhamdulillah saya di tengah-tengah orang-orang yang alim dan paham dengan ilmunya dan menyampaikan kebaikan. Dan beruntung buat saya, alhamdulillah. Dan tentunya kita ke Kiai ini ya, Kiai Nawawi. Saya dapat buku dari beliau tentang memahami bacaan dan gerakan sholat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau tadi dari apa yang sudah disampaikan, saya tertarik sekali tuh dengan kalimat walaupun badan, jiwa raga masih ada di dunia, tapi jiwa di akhirat. Jiwa di akhirat. Jadi gitu ya, seperti itu. Itu yang saya tangkap yang subhanallah luar biasa. Tapi sebelumnya saya pengen tanya dulu, Kiai ini saat ini aktivitasnya apa Kiai dalam keseharian? Dan saya tahu bahwasannya Kiai juga punya ponpes yang namanya nih unik, yaitu pesantren Lampu Quran. Wah, ceritain kenapa namanya itu tuh Kiai itu. Sebelum kami jawab,
Saya bersyukur Kiai Saiful, subhanallah, menyempurna banget, bahkan beliau lebih sempurna di keterangannya dari saya. Jadi dibagi tiga ya, zalim, muqtasid, ya, sabiqun bil khairat. Insya Allah kita termasuk sabiqun bil khairat. Amin. Pas kita punya ilmu banyak ataupun sangat sedikit. Itu yang paling penting. Terima kasih. Syukur kasih guru. Ya. Kedua, ini host kita yang ganteng. Ayah. Pokoknya saya mau minum aja ini. Ya, solusi. Hari Senin pas buka dengan Kopi kurma. Kopi syukur, susu kurma. Baik, ini ya silakan Kiai. Ya, Bang Ustaz Hafiz. Saya sambil ini ya. Kita memang sama, tapi sedikit berbeda di antara kita. Ya, jadi saya ingin sampaikan maklumat ini. Maaf. Insya Allah 1 Maret besok, tepatnya 17 Rajab, ya, 1442, ya. Jika mengukur umur Rasulullah SAW selama hidup beliau di dunia, umur hambamu ya Allah 63 tahun. Umur Kiai udah 63 ya. Jadi hari-hari ini sedang menunggu malaikat Israel. Allahumma bihusnil khotimah. Makanya sering berkata, wahai diri, bekal apa yang kau dapat saat kematian semakin mendekat. Jadi kalau melihat umur Rasul 63 tahun ini, kayaknya tinggal 29 hari lagi. Tapi minta doanya, saya punya pondok namanya Pesantren Lampu Quran, satu di Sukabumi, prioritas untuk yatim dan duafa. Yang kedua, ini pusatnya di Depok, ya. Insya Allah nggak jauh dari rumah, dekat Kubah Mas. Ya. Oh iya. Namanya Pesantren Lampu Quran. Itu namanya Laskar Anak Muslim Pecinta Ilmu Quran. Oh lampu, subhanallah. Pecinta ilmu Quran. Karena ilmu Quran itu dahsyat sekali. Itu adalah sumber utama dalam Islam, dan saya bersyukur kita memiliki kehidupan bersama Islam. Mengapa? Kata Rasulullah SAW, ala inna rohal Islam dairah. Ini beliau sampaikan 4 abad yang silam kepada para sahabatnya. Katakanlah kita sekarang sahabat Nabi, ya Kiai Saiful yang ganteng, subhanallah, ya. Subhanallah. Ini sangat ganteng mulai. Aduh, Anda semua sahabat Nabi. saya minum lagi dah. Iya, pesan Nabi begini, Anda ya Allah ingat. Inna rohal Islam dairah. Ya, sungguh roda Islam itu beredar, berputar. Ya, seperti inilah kami ibaratkan. Ini roda, berputar dia, kadang di atas, kadang di bawah. Ya. Kemudian kata Nabi, faduru ma'al Islam, maka beredarlah kamu bersama Islam. Jangan pernah lepas dari sini. Tetap nempel di sini, jangan pernah lepas. Apapun keadaannya. Dari sejak kamu tidur, mau tidur, bahkan aktivitas apapun. Jangankan serius. Ya, bercandanya pun dengan Islam. Ya, jangankan ketika sakit, ketika mewah pun katakan jaya, harus ingat dengan Islam. Biasanya kan kita ingat ketika mati, ketika kalau kita sedang sakit, ketika sehat, maka lupa mati. Kira-kira begitu. Ya. Padahal orang yang paling beruntung adalah orang yang banyak mengingat mati. Ya. Aktsaruhum zikran lil maut, ya, wa asyaduhum istidak dan lah, kan begitu. Orang yang paling sukses, orang yang tercerdas, orang yang termulia itu pakai ismu tabdil, akyas. Itu adalah orang-orang kata Rasul yang paling banyak mengingat mati dan menyiapkan kematian. Pertanyaan saya ini, Bang. Ya. Ketika sakit banyak mengingat mati. Ketika sehat lupa mati. Mana yang paling beruntung? Bang. Ya kalau lagi sakit juga nggak enak juga lagi sakit ya. Sakit kan bawaannya kaget. Sehat tapi lupa mati juga nggak ini juga. Yang paling enak ya paling nggak mendingan lagi sakit ingat mati dah. Oh, gitu. Sehat lupa mati aja. Sehat ikat juga. Kan tadi kan sehat lupa mati. Iya. Iya Kalau kan? saya pilihnya begitu, aku pengennya sehat ingat mati terus. Alhamdulillah. Tadi kan nggak ada pilihan gitu Kiai. Saya kejebak nih. Saya diprank sama Kiai. Jadi lagi faduru ma'al Islam. Iya. Maka Beredarlah kamu dengan Islam. Jangan Betul. lepas dengan Islam. Baik. Iya. Hai sudah. Kapan dan dimanapun. Sampai-sampai hadis ini menerangkan ala inna Quran wa sultan sayap tariqani. Ya.
Ingatlah wahai sahabatku, sungguh Al-Quran dengan kekuasaan suatu saat akan berpisah. Ini sini tamsis. Maaf, satu guru satu ilmu, jangan saling menggali. Saya tarikoni, ini sini tamsis. Nanti akan berpisah, nanti. Berarti sahabat Nabi itu membayangkan bagaimana cara berpisahnya. Karena ketika beliau menyampaikan tentang berita ini, Quran dengan kekuasaan itu menyatu. Nah, mereka nggak bisa membayangkan. Ya, sampai Nabi mengatakan, "Fala tufariqul kita." Jangan. Ketika itu terjadi, kekuasaan dengan Quran berpisah, bercerai, bahkan barangkali tolaknya tolak apa ini? Bukan tolak raj'iyah, tolak apa ini ya? Udah 3 kali tolak. Janganlah kamu beroposisi dengan Al-Quran, beroposisi dengan kita. Lebih baik kamu beroposisi dengan kekuasaan. Kira-kira seperti ini. Iya. Ini tambahan dari saya. Iya. Ala innahu dan seterusnya. Jadi ini kalau kita panjang sekali. Iya, benar. Jadi intinya ya, kita bersama Quran dan itulah yang menjadarkan kita ingin pulang kampung. Ingin pulang kampung. Allah. Dan saya merasakan nikmatnya. Dan ternyata betul-betul memandang Allah di depan Ka'bah. Ini salah satu. Makanya rugi. Mari niatkan untuk pergi haji. Insya Allah disolusikan, insya Allah. Insya Allah. Ya Allah. Insya Allah ketika itu kita memandang badanku masih di dunia ya Allah, tapi bimbing agar jiwaku sudah di akhirat ya Allah. Sehingga ketika taat aku semangat ya Allah. Tapi ketika bergerak untuk maksiat jangan berdayakan diriku ya Allah. Begitu Bang. Ya subhanallah. Kiai gimana tuh Kiai? Kisah yang 1980-an 23 tahun yang lalu 23 tahun semasa SMA doanya umroh 80 berarti udah 40 tahunan kayak sekarang tapi umrohnya tahun 2003 3 bulan setelah itu pergi haji 33 tahun berarti ya 2003 tadi benar Kiai. Wah, ini yang di luar penonton kasih 80 mimpi 2003 umroh bersama Kiai rahimahullah Arifin Iham. Bagaimana Kiai menurut pandangan antum? Ya, tidak pernah akan ada yang tidak terijabah oleh Allah ya. Karena setiap permohonan hambanya tidak bisa seketika langsung dijabah. Terkadang manusia menginginkan secepatnya doanya dijabah padahal Allah sedang memberikan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Ya, itulah kekuatan Allah. Dan ketika tadi bicara luar biasa ayahanda yang tunanetra, ini sudah dibuktikan sendiri oleh Pak Kiai kita, dunianya tunanetra ternyata di akhirat insya Allah bisa memandang arasi dan wajahnya Allah. Dan sekarang almarhum sudah ayahanda di usia 90 tahun. Maka perlu kita cermati di balik keterbatasannya mampu menghasilkan melekat kesuksesannya Pak Kiai. Ya. Keterbatasannya tetapi melahirkan kesempurnaan sosok Pak Kiai ini mampu menghadirkan pondok pesantren, Misbahul Quran, lampu Quran. Ya. Ini menjadi contoh buat kita semuanya. Orang tua yang dibalik keterbatasan fisik, mungkin juga bisa keterbatasan pendidikan, mohon maaf Pak Kiai ya, tapi mampu melahirkan. Dan bahkan hari ini melekat kesuksesan Pak Kiai, bisa memimpin, bisa terus memandu, membina dan sebagainya. Maka ini menjadi solusi dari problematika orang-orang yang hari ini hadir sudah sukses dengan kekayaannya, dengan titelnya, dengan jabatannya, tapi buat apa di saat orang tuanya hari ini waj'alna min torkil jannah sedang menunggu doa-doa dari anak yang soleh. Mana doa ada anakku yang hari itu dititipkan ke pengajian? Mana doa-doa anakku yang dulu disekolahkan, bahkan punya jabatan, punya titel, punya profesi, tapi hari ini orang tuanya melolong-lolong meminta siapa? Doa-doa anak yang terbaik dari yang soleh dan solehan. Tapi hari ini kita hadir, orang yang hari ini bisa membuktikan bahwa ketika kami di Turki pakai Afwan, itu kita temuin pondok pesantren hafal Quran, kami temuin anak yang buta hari itu, dia menangis. Kami sudah buta di dunia, maka masa kami mau buta juga di akhirat? Menangis kami Pak Kiai. Maka kami berdoa di situ, Allahumma hdina bihidayatil Qur'an wa najina minan nar bi hurmatil Qur'an wa yassir alaina umurana umur dini wa dunya wal akhiratu bil Qur'an. Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'anil Karim wahdina wa barik lana bil ayati wa zikril hakim. Amin. Bahwa anak-anak yang hafal Quran, meskipun hari ini banyak orang tua yang mungkin keterbatasan uang atau kedangkalan agamanya, bahkan ada yang kesan pondok pesantren itu tempat
sarana cuma orang-orang kasus. Kami lahir dari pondok pesantren. Kami lahir dari keterbatasan orang tua yang tadi juga Pak Kiai tunanetra. Kami lahir dari anak petani yang hari ini insya Allah kami terus akan berjuang untuk memakaikan mahkota dan jubahnya orang tua di akhirat. Maka pondok pesantren Lampu Quran ini akan menjadi penerang orang-orang yang pengen menitipkan anaknya. Begitupun orang-orang yang dermah keuangannya, hartanya, profesi jabatan yang tinggi tapi tidak ada niat. Maka problematika ada solusinya. Bagaimana mengkaji Islam lebih dalam di solusi ini. Alhamdulillah. Baik, di penghujung ini nih Kiai ya, tentunya kita masih banyak waktu yang akan kita sharing kepada seluruh subscriber dan juga penonton ataupun followers Nabi Allah Muhammad SAW yang menyaksikan kita. Dan sebetulnya ini baru seberapa yang disampaikan, karena Kiai ini banyak sekali sudah melahirkan buku-buku yang tentunya kitab-kitab yang insya Allah bisa juga kita cari informasi di mana kitabnya dan bisa menjadi pelajaran buat kita semuanya. Dan alhamdulillah tentunya satu kebanggaan buat kita seorang anak adalah apabila kita sudah berhasil. Tentunya keberhasilan kita bisa jadi ini adalah doa orang tua kita. Belum tentu karena keahlian dan kepandaian kita, tapi bisa jadi ini adalah doa orang tua kita selama bersama kita atau pun sebelum adanya kita. Akhirnya Allah ijabah tentunya dengan kesuksesan kita. Dan indahnya lagi, ketika kita sukses yang sudah kita raih, tentunya apapun yang kita punya, harta maupun tahta, alangkah indah kalau seandainya harta yang kita miliki, jabatan yang kita punya, kita bisa mengajak orang tua kita untuk bisa umroh maupun haji. Dan tentunya bisa jadi kalau seandainya kita memiliki keterbatasan harta, bisa jadi dengan cara memuliakan orang tua adalah cara kita agar Allah permudah untuk memberangkatkan umroh ataupun haji orang tua kita. Di akhir ini, Kiai, ada yang mau disampaikan? Silakan. Sebenarnya, jujur saya berkata, ingin menyampaikan di dalam hati yang terdalam. Rasanya masih betah bersama calon-calon penghuni surga. Amin ya Allah, amin ya Allah. Makin lama sebenarnya. Allazina an'amta 'alaihim minan nabiyyin Amin ya Allah. wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Amin ya Allah. Ulaika rafiqa. Pertama, kita ini berada di taman surga. Amin ya Allah. Jadi kata Nabi, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kamu melewati taman surga, singgahlah kamu. Sampai sahabat bertanya, apa itu riyadul jannah ya Rasul? Majalisul ilm, majlis ilmu. Insya Allah ini masih ilmu yang bermanfaat. Ada solusinya di solusi insya Allah. Amin. Yang kedua, saya ingin sampaikan lagi tentang menyadarkan diri ingin pulang kampung. Esok saya akan pulang bertemu dengan malaikat Israel. Tadi kalau saya bermimpi haji, alhamdulillah juga sudah menghajikan ibunda yang sudah almarhum lebih dulu. Ya, tahun 2018 kemarin. Allahu Akbar. Tapi ada mimpi lagi satu, Bang, berkenang-kenangan kepada ya, kita. silakan, Kiai, masih punya waktu. Waktu di Lampung dulu, saya lupa tahun berapa. Ya, waktu itu saya bermimpi bagaimana proses untuk dicabut nyawa. Langsung bangun tidur mengucapkan Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Saya sadar dibangunkan sama tetangga saya. Maksud saya istri saya bangunkan. Tanya ada apa? Saya bilang, tolong titip anak-anak, didik dengan baik. Itu waktu di Lampung kami sebagai dosen di Unila waktu itu. Kemudian ambil S3 di Jakarta, IAIN. Saya dulu fakultas peternakan IPB, lalu S3-nya di IAIN. Kawan-kawan, kamu ini tersesat di jalan yang benar. Nah, kemudian setelah itu bermimpi lagi. Bermimpi dengan mimpi yang sama. Yaitu kisah mimpi sama persis. Dengan dibangunkan sama pendamping hidup saya, istri saya. Kemudian saya bilang, titip anak-anak. Oh, ternyata masih hidup. Saya membayangkan kalaulah ada mimpi yang ketiga. Jangan-jangan bisa kejadian saya mimpi. Karena ibu saya, ibu kandung, meninggal dunia dalam keadaan tidur. Barangkali itu sebuah pelajaran, ya. Mari kita belajar meninggal dunia ketika tidur. Berapa kali kita tidur? Bismika Allahumma ahya wa amin.
Ternyata kita bangun, alhamdulillah bisa bertemu dengan abang-abang yang ganteng di sini. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Ya Allah, Alamin. jangan jadikan kami ini pertemuan terakhir. Kami ingin pertemuan berikutnya ya Allah. Amin. Andaikan ini adalah pertemuan terakhir, jadikan pertemuan ini sebagai wasilah pertemuan kami di akhirat nanti. Amin. Di surgamu ya Allah. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Semoga ini jadi solusi bersama. Amin. Iya, baik. Alhamdulillah. Ustaz Saiful, ada yang mau disampaikan di akhir ini, motivasi untuk pemirsa? Bila Ijrail datang memanggil. Ini luar biasa narasi ini. Ya. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Datang masanya, insaplah diri, selimut putih pembalut badan. Kita semuanya titipan para jamaah, mobil, profesi, istri dan anak, tapi berikhtiarlah berjuang untuk membeli husnul khotimah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal dalam keadaan bukan Islam. Kalaupun anak-anak kita yang karena pola asuh yang gagal, yang kurang maksimal, minimal anak-anak kita mampu hadir menjadi saksi di saat kita berjuang dengan sakaratul maut, membimbing talqin buat kita. Wala tamutunna illa, jangan sampai ketika orang tuanya sedang berjuang dengan sakaratul mautnya, anaknya sedang berbuat zina, anaknya sedang berbuat maksiat, anaknya durhaka sama orang tua, belum termaafkan doa-doanya, bahkan Allah tidak ridho, maka pulang ke Allah. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Keindahan husnul khotimah hanya kita kembali kepada Allah. Maka barang siapa yang sudah fitrah badannya, fisik, hatinya, jiwanya kembali kepada Allah, insya Allah husnul khotimah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Jangan malu dibilang kampungan. Karena kita emang berasal dari kampung. Dan ingin pulang kampung. Dan pastinya bakal pulang kampung. Orang yang kampungan terkadang dia mengikuti koridor-koridor yang dia taati dalam kehidupan di kampungnya. Secara otomatis kita kalau ingat negeri akhirat, berarti kita akan ikuti koridor-koridor dalam kehidupan yang kita tidak mau melanggarnya, karena kita akan kembali kepada negeri akhirat yang sesungguhnya. Oleh karena itu, di solusi ini kita akan selalu terus mengundang buat orang-orang yang mungkin ingin mendapatkan solusi dalam kehidupannya dan juga bisa memberikan solusi dalam kehidupannya. Cuma di podcast Solusi Berkah dan mudah dan berkah. Sekali lagi terima kasih buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi الصبح بدا من طلعته والليل